Mari kita siapkan ibadah kita satu pagi hari ini, karena kita bisa memuji memuliakan Tuhan, dan kita bisa merasakan hadirat Tuhan terjadi di tengah kita. Kita semua perlu Tuhan, perlu campur tangan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Haleluya.
kemurahan dari Engkau Yesus, sehingga kami dapat berkumpul memuji muliakan nama-Mu tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mulai pada kami pagi hari ini. Dari awal, pertengahan, ke akhirnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami akan percaya Bapak, Engkau ada di tengah kami Bapak. Engkau akan mengurapi kami pribadi lepas pribadi Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami ini hanya dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu Shalom. Puji nama Tuhan. Ada sukacita di tempat ini. Kita mau sama-sama hari ini merasakan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa, dan kita akan terbang bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, kita percaya bahwa firman Tuhan bisa bagi hati kita.
luar biasa kita merasakan bahwa kita percaya bahwa hari ini kita diberkati Tuhan. Katakan pada kanan kiri bahwa aku diberkati, aku Tiba saatnya Bapak Ibu kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita ketika kita diberi berkat oleh Tuhan. Oh, ada persembahan pujian dari anak sekolah minggu. Oke, sebelum kita akan mempersembahkan persembahan syukur
kita akan menampilkan anak-anak sekolah minggu. Sini sayang, maju ke depan. Wah, ini adalah generasi penerus dari Bayar toh. Haleluya, wow. Hebat-hebat sekali nih anak sekolah minggu. Anak-anak nyanyi daki-daki Mas Yahya. Cepat majunya dapat berkat Tuhan yang paling banyak. Saya.
berstaff minggu seperti ini senang banget. Ya benar, senang banget. Ya kalau kita minggu seperti senang banget. Nah di sini saya bersyukur ya atas kehadiran Bapak dan Ibu dan rombongan tim SR ya. Nanti saya keliru nanti RS gitu nanti. Ya, sekarang waktunya bapak-bapak. Ya. Monggo bapak-bapak maju ke depan. Yang berapa Bapak? Bapak Edi, monggo. Bapak Edi, bapak monggo. Pak, di rumah aja ya. Gusti. Halo. Ini apa?
Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita. Kita percaya ketika kita memberi, kita juga akan diberi berkat oleh Tuhan. Amin. Percayalah, ketika kita menabur, pasti kita akan menuai juga.
Tuhan. Anugerah Tuhan semua pesona dalam kehidupan kita. Tuhan terus bersama Tuhan. Terimalah dan layakkan pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Kami rindu terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Sesungguhnya pujian yang sejati adalah melakukan firman Tuhan. Karena itu ajari kami untuk tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena ketika kami melakukan firman Tuhan, kami sedang memuji-Mu, menyembah-Mu dan memuliakan nama-Mu.
Terima kasih untuk kesempatan yang indah pada pagi ini. Kami boleh ada bersama-sama di tempat ini untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk mengalami Tuhan dan merasakan akan hadirat Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang sepekan. Kalau kami masih ada saat ini, sebagaimana kami ada semua oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hati hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan. Roh Kudus menolong kami supaya apa yang kami dengar, apa yang kami lihat di tempat ini kemudian tinggal dalam hati dan pikiran kami. Dan setelah pulang dari tempat ini, hidup kami semakin diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan hidup kami semakin hari semakin serupa dengan karakter Kristus. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang siap diberkati Tuhan dan terus akan diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu, shalom. Apa yang ada di dunia ini mengasihi dan mencintai Tuhan. Kita nanti semua pasti mati. Paling ukurannya 1 kali berapa? 2. Itu legone ombone samaan nggak sampai Bapak Ibu, teman saya kemarin mati. Belum pensiun, dia seorang dokter. Ketika saya melayani, jadi ngomong 1 kali 2. Ini cuma 80 kali 100. 60 pas 180 sempit sekali. Ya enggak dibawa semuanya itu. Bukan berarti kita tidak boleh sekolah, bukan berarti kita tidak boleh bekerja, enggak. Tapi jangan sampai kita melangkah kepada apa yang ada di dunia ini. Kapan kita kecewa terakhir? Kapan kita marah terakhir? Ada yang mau jawab? Tahun yang lalu? Oh enggak, pengen aneh loh aku sih dulu dari wajahnya kecewa kemarin. Kemarin toh? Tadi pagi. Karena apa? Karena melekat kepada dunia. Karena apa? Karena kita melebihi mengasihi dunia daripada mengasihi Tuhan. Itu penyakitnya itu Bapak Ibu. Kita ini tidak punya apa-apa. Kita ini hanya pengelola. Katanya ikut Tuhan tapi kok mudah kecewa. Katanya ikut Tuhan kok kita mudah sakit hati. Karena apa? Seolah-olah adalah dunia adalah milik kita, pekerjaan milik kita. Ya. Lalu yang kedua, Kristen itu bicara masalah hubungan. Ya. Hubungan kita dengan Tuhan itu mempengaruhi respon terhadap kehidupan. Ya. Kalau kita tidak punya utang, tidak dimusuhi, tidak difitnah, dompetnya kantil terus, ya mesti buyar bersyukur puji Tuhan alhamdulillah. Tapi coba dompetnya mulai tipis, dipencucui bojone, ya toh, sikile mulai rotok pincang-pincang, apa saya ikut haleluya, gombal. Ya. Bagaimana respon kita? Itu kelihatan ketika kita ada satu tekanan. Ketika masa sulit, ketika menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan, bagaimana respon kita? Ya. Jangan sampai seperti sebuah karung. Karungnya bagus, mahal, ya. Tapi begitu dapat tekanan dan pecah, yang keluar apa? Sampah. Padahal karungnya bagus. Sementara ada karung yang biasa, ya, tidak sebagus yang isinya sampah. Begitu ada tekanan kemudian pecah karungnya itu, isinya gula pasir, isinya emas dan permata. Maka jangan sampai kekristenan itu hanya karena di luarnya saja, lip service. Respon kita akan kelihatan ketika kita menghadapi satu tekanan. Kalau hubungan kita baik dengan Tuhan, apapun tekanan hidup kita, responnya tetap baik. Tapi kalau hubungan kita dengan Tuhan sedang bermasalah, responnya sudah pasti tidak baik. Katakan amin. Katakan amin. Jadi jangan tertipu oleh casing. Sepertinya hari minggu gereja ketemu orang haleluya, senyum-senyum, tapi hati ini tidak jelas Bapak. Begitu ada situasi sulit, yang keluar kata-kata kotor, yang keluar keluh kesah, yang keluar sungut-sungut,
Kristen, ibadah, gitu ya. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, Kristen bicara masalah hubungan dan respon. Ya, nah, hari ini saya akan tidak membicarakan tentang kekristenan, ya. Tapi saya akan bicara dengan sesuatu yang hari ini saya sampaikan ke beberapa orang. Judulnya adalah tiba-tiba. Maksudnya bajul mati tiba-tiba itu. Tiba-tiba. Ujung. Mabet. Dundur. Bukankah hidup ini penuh dengan tiba-tiba? Katakan amin. Tiba-tiba kambingnya mati. Tiba-tiba motornya mogok. Itu 100.000 bos. Jadi sok gitu. Mungkin 5 juta ya. Iya kan? Tiba-tiba warungnya sepi. Tiba-tiba kehilangan uang. Ya kan? Tiba-tiba kita ditipu orang. Tiba-tiba difitnah. Apalagi? Tiba-tiba kita kehilangan orang yang kita cintai. Ya kan? Tiba-tiba sapinya wafat. Betul kan? Kapan terakhir Bapak Ibu mengalami yang tiba-tiba, sing ujug-ujug? Kapan? Tiba-tiba orang yang kita bantu, kita gak nyopong. Ada tak? Ya, mesti ditulung. Ditulung malah kurang ngerti gitu ya. Ya kan? Saudara yang dikasih Tuhan, seharusnya kami bulan Juli kemarin itu ke Thailand. Ya, istri saya semangat untuk ke Thailand jemput anaknya karena yang pulang. Saya bilang, Mam, kita ikut paket aja lah, paket backpackeran lah, murah. 5,5 juta itu bisa 3 negara. Wah, kita beli tiket sendiri. Oh iya. Terus dia tergiur oleh promo. Ini lebih murah nih. Ya wes karepmu beli tiket 21 juta hilang Bapak Ibu. Saya akan konfirmasi 5 juta itu. Itu saya akan dulu. 21 juta Bapak Ibu hilang, enggak jadi ke Thailand. Akhirnya anak saya, terus aku tak pulang sendiri aja. Tiba-tiba kami waktu tanggal 9 Juli kemarin kan ulang tahun pernikahan, kami undang beberapa yang datang di sini, terima kasih. Mau ulang tahun sudah kita persiapkan cateringnya, sudah kita persiapkan acaranya. Tiba-tiba tanggal 8 sebelum kami ulang tahun, anak saya di Kamboja jatuh dari sepeda motor, benjut kabeh. Ini yang merahnya, waduh, saya tenang apa dia belajar. Istri saya sebagai seorang ibu wajar ya, karena yang melahirkan ya. Gimana enggak? Pak, aku mau pulang nanti setelah sudah sembuh katanya. Enggak, kamu sesuai dengan tiket makanya dia pulang, saudara-saudara. Apakah sesuatu yang tiba-tiba yang kami alami, kami tidak bisa mengucap syukur? Tetap mengucap syukur. Saya undang 1,2 saya. Iya, senang mereka. Joget-joget tepuk tangan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana respon kita ketika tiba-tiba terjadi dalam hidup kita? Kita menjadi pemenang, ayo. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam kemenangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya.
Oke. Ayo, 1, 2, 3. Ayo dong. Pasukan pasukan menembaki musuh, tapi saya laskar itu. Tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Amin. Nek ganti kayak aku. Kayak makan buka. Nah, di mana-mana mereka nggak pernah khawatir. Iya kan? Paling nggak minum, ya kan? Tidak pernah khawatir, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 4, ya, bisa tampilkan. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 4 dikatakan begini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 4 gitu ya. Saya jelaskan pelan-pelan Bapak Ibu ya. Saya tidak akan membicarakan yang berat-berat. Saya akan bicara yang ringan-ringan saja. Karena dari wajah Bapak Ibu cukup berat hidupnya. Katakan amin. Nanti kalau saya kasih yang berat, boleh mikir. Abang teman firman. Nah, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini sudah disampaikan ya oleh Timotius, ya, muridnya Paulus. Ayat berikutnya yang kedua, ya, apa dikatakan? Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ya, menjadi hamba uang. Hati-hati Bapak Ibu dengan uang. Semuanya masih butuh uang. Uang itu saya kasih tahu ya. Uang itu hamba yang baik, tapi Tuhan yang buruk. Maka jangan jadi hamba uang. Kalau hamba uang berarti uang menjadi Tuhan. Seolah-olah hidup ini bisa diselesaikan dengan uang. Maka orang yang demikian kita kecewa. Maka jangan jadi hamba uang. Jadilah hamba Tuhan. Ya. Kemudian mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi tulisan sing itu apa karena birune sing ngono ya. Mereka Karena nyari data di layarnya ya. Ya, mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat makan diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saya yakin di sini nggak ada orangnya. Katakan amin. Di sini tidak ada, di situ saya tidak tahu. Amin. Di sini, di situ saya tidak tahu. Jadi hari-hari ini banyak orang yang sombong, ya, orang yang suka memfitnah. Berapa banyak anak berontak kepada orang tua, ya, tidak tahu berterima. Bapak Ibu pernah diberi sesuatu? Kalau menerima sesuatu bilangnya apa? Jalur maneh. Kalau diberi sesuatu bilangnya terima kasih. apa artinya? Nah, pinter jemaat, betul. Tepuk tangan itu berjemati, ya. Pinter ya. Artinya setelah kita terima kita kasihkan, ya kan? Terima kasih. Kalau tanya apa kabar, jawabannya luar biasa. Apa artinya luar biasa? Keluar dari kebiasaan. Biasanya malas, jadi rajin, kan gitu ya. Biasanya pelit, jadi loman, kan gitu ya. Biasanya mencucu, tersenyum, tapi jangan terus sendiri. Di jalan buyang yudhini dengan rokok kurang seperempat. Ini orang Kristen ini. Timotius menceritakan orang Kristen hari-hari saat itu sudah terjadi seperti ini. Nah, mari kita belajar dari Ulangan pasal 32
ayat yang ke-11, saudara. Ya, tenang aja yang kira ke kambing, pasti akan kembali. Tenang aja yang mau sepeda motornya mogok, Tuku anyar neh. bukan yang pernah. Jangan dia ngomong aku murah Pak, murah gitu. Podo aja. Tiba-tiba ketemu nih podo wae. Ulangan pasal 32 ayat 11 sampai 12. Ulangan pasal 32 ayat 11 sampai 12. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepalanya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Saudara, hidup orang Kristen seperti burung Raja Wali ketika melihat anak-anaknya sudah punya sayap, sudah bisa terbang. Pengennya anak-anaknya itu ya kalau makan diberi, disuapi, begitu kira-kira. Tapi anak-anak yang demikian tidak pernah menjadi dewasa, tidak bisa mandiri. Makanya dalam Ulangan dikatakan apa? Seperti burung Raja Wali menggoyang bangkitkan apa? Artinya memporak-porandakan sarangnya supaya anak Raja Wali itu terlepas dari sarangnya, kemudian belajar terbang. Ya, tentu namanya belajar pasti jatuh, bangun lagi. Sampai anak Raja Wali tadi bisa terbang dan bisa menari-nari di atas batu. Dan demikian juga kita. Seringkali Tuhan menggoyang bangkitkan kita dari zona aman dan nyaman kita supaya kita menjadi pribadi yang mandiri, pribadi yang dewasa, yang bergantung kepada Tuhan, yang murni imannya. Ya, karena itu saudara yang dikasih itu itulah cara Tuhan. Mengapa kemudian kita diizinkan mengalami yang tiba, ujung. Bagaimana respon orang Kristen? Ya, menghadapi yang tiba-tiba. Bagaimana respon orang Kristen ketika menghadapi situasi yang tiba-tiba tidak menyenangkan? Nek tiba-tiba orang sing ngeteri duit, ya kabeh wong ya iso mesti guyu. Ketika kita kehilangan sesuatu, bagaimana respon kita? Ketika Tuhan mengizinkan kita untuk keluar dari sarang zona aman dan nyaman, apa yang kita pikirkan? Apa perkataan kita? Tuhan mengajarkan kepada kita, saudara, bagaimana respon kita. Mari kita baca di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Bagaimana kita menghadapi sesuatu yang tiba-tiba tidak punya uang, tiba-tiba jatuh, ya, atau tabrakan, ya. Kemarin anaknya siapa? Dayang ya. Tiba-tiba kan itu kan. Perhatikan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16, bukan 15, 16. Nah, ya, nasihat yang pertama apa? Ayo kita baca sama-sama. 1, 3. Itu ciri orang Kristen, bersukacitalah, sukacita saja karena hidup milik Tuhan. Maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita jangan sampai kehilangan sukacita. Ini ciri orang Kristen. Ya. Lalu yang kedua apa? Ayat 17 dikatakan apa? Tetaplah berdoa. Ojo muring-muring sik kok baru ribut ya atau saling menyakiti baru berdoa telat, Bos. Jadi ketika ada sesuatu yang tiba-tiba terjadi, tetap. Makanya kalau mau kalah berdoa dulu, katakan amin. Suami istri kalau bertengkar berdoa dulu, katakan amin. Iya. Oh berdoa apa? Hati dulu, murung. Kita berdoa, itu jadi orang Kristen.
Ya, itu ciri hubungannya baik dengan Tuhan. Bersukacita dan berdoa. Berarti hubungan dengan Tuhan baik. Kita jadi orang Kristen itu enggak mudah, sulit memang. Itu menjadi karakter. Lalu yang ketiga apa responnya ketika menghadapi tiba-tiba? Ya, mengucap syukur. Kehilangan 1 juta, bisa mengucap syukur. Anak kecelakaan, bisa mengucap syukur. Bisa traktir. Bisa traktir, ya toh. Bisa kirimnya hotel itu ya. Bisa renang. Mengucap syukur itu jangan nunggu diberkati. Jangan nunggu saja. Mengucap syukur dalam segala hal, artinya apa? Dalam segala situasi. Mengucap syukur. Itu ciri orang yang dewasa. Orang yang dewasa imannya, dia akan mengucap syukur dalam segala keadaan, dalam segala situasi, karena dia sadar bahwa hidupnya milik siapa? Tuhan. Amin. Tapi jangan sampai nanti suami istri bertengkar, lalu suami masuk kamar terus berdoa, wah rohani, Tuhan, oh gitu ya. Istri adalah milikmu. Ya, kalau mau ambil saja Tuhan, lebih cepat, lebih baik. Ini suami stres. Guyu. Waktu dia pengen rabi pernah ini. Jangan begitu. Ya, apapun yang Tuhan percayakan memang miliknya, tapi mari kita pelihara dengan baik. Milik Tuhan itu. Bagaimana kita bisa mencintai Tuhan yang tidak kelihatan? Yang kelihatan kita tidak kita cintai, kita kasih, nggak bisa. Oleh karena itu Kristen yang punya hubungan baik, ketika ada tiba-tiba terjadi, yang pertama Sukacita. yang kedua tetap Berdoa. bilang kanan kiri berdoa, cuma tujuh wae. Doa. Oh, tujuh wae. Yang ketiga, mengucap syukur. Katakan amin. Katakan amin. Itu harusnya seperti itu. Jangan marah, jangan kecewa, jangan berpikir negatif. Sekarang apa istilahnya? Overthinking. Ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi. Tapi yang dikehendaki Allah itu mengucap syukur. Setengah aja aku mati, pasti mati. Saya tidak tahu di antara kita siapa yang dipanggil Tuhan duluan, yang pasti bukan saya duluan. Katakan amin. Benar aku soalnya emang. Aku tak baca budak aja. Katanya gampang nanti supaya kita nggak dipanggil duluan. Pokoknya kurang-kurang nggak denger aja ya. Budek dia. Ayah diceluk malaikat. Iya. Jadi gampang Pak supaya macam umur apa budek ya. Jadi dipanggil Tuhan kurang-kurang tidak. Nah. Mesti kok awet Bapak Ibu. Nah, janji Tuhan Amsal 11 ayat 8 Saudara-saudara. Perhatikan ya, janji Tuhan itu dalam Amsal 11 ayat 8 bisa ditampilkan. Amsal 11 ayat 8. Maka mengapa orang kecewa? Mengapa orang marah, sakit hati? Ya. Karena apa? Karena ragu dengan janji Tuhan. Nah, perhatikan. Orang benar diselamatkan dari lalu orang fasik. Bapak Ibu, Pak saya sudah ibadah, sudah ke gereja, kan begitu kan? Sudah memberi persembahan Pak, saya sudah jaga hati Pak, tapi kok ya ada saja kesukaran. Artinya Bapak Ibu, sekalipun kita sudah menjadi orang Kristen, sudah beribadah, sudah baca firman, sudah berdoa, tidak mungkin lepas dari kesukaran. Tapi janji Tuhan orang benar diselamatkan dari kesukaran. Katakan amin. Katakan amin. Ini janji Tuhan, maka jangan ragu sedikit pun janji Tuhan. Ya, orang yang ragu janji Tuhan saya pastikan dia sudah kecewa, sudah sakit hati.
mudah tersinggung. Tapi orang yang benar, ya Tuhan selamatkan dari kesukaran. Katakan amin. Katakan amin. Jadi hidup kita cukup hidup benar, maka kita pasti selamatkan, tidak kehilangan sukacita. Ya, masih punya waktu untuk berdoa. Ya, masih bisa mengucap syukur. Ini baru saja kejadian Mei. Berarti Mei itu berapa bulan yang lalu? 3 bulan yang lalu. 21 juta. Mereka tak kalau kerupuk kira-kira sak desa bagian kabeh. Kamu terus mendengar. Ya kan? Mau ibadah tempat syukur, anak saya harus kecelakaan. Aduh. Ya kan? Bertubi-tubi. Tapi kami tetap sukacita. Kami tetap berdoa. Kami tetap mengucap. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka jangan pernah merasa memiliki dunia ini. Karena dunia milik Tuhan, pekerjaan kita milik Tuhan, pelayanan kita milik Tuhan. Jangan melekat. Yang kedua, jangan mengasihi dan mencintai apapun yang Tuhan percayakan kepada kita di dunia ini, melebihi mencintai dan mengasihi Tuhan. Kiranya firman Tuhan berkati kita semuanya. Amin. Ya, saya yakin jemaat ini Bajul Mati semakin bertumbuh dan berbuah. Amin. Hingga nanti ke depan kita semakin serupa dengan karakter Kristus. Ya, serupa dengan karakter Kristus. Mengapa? Karena Kristus adalah contoh manusia surga. Jadi kalau kita pengen masuk surga, hidupnya seperti Kristus. Dicaci maki tidak membalas, tidak berbuat dosa, ya, tidak marah, tidak tersinggung, tidak sakit hati. Oleh karena itu, saudara, percayalah kepada janji Tuhan. Orang benar diselamatkan dari kesukaran. Artinya kesukaran tetap kita hadapi, tetap kita, tapi Tuhan akan menyelamatkan kita. Ya, karena itu Bapak Ibu dan Saudara, semangat. Saya senang sekali ini formasinya lengkap. Ini ada 1-2 yang nggak masuk ya, nggak datang ya. Tapi saya lihat hari ini perlu semuanya. Amin. Terus setia kepada Tuhan, terus beribadah kepada Tuhan. Jangan tinggalkan gereja, jangan komunitas. Orang-orang yang sekarang di luar sana tidak datang ibadah, doakan aja. Doakan supaya satu ketika bersama-sama dengan kita. Katakan amin. Dan kita terus bekerja, kita terus berkarya, kita terus melayani sampai nanti Tuhan memanggil kita. Percaya Bapak Ibu, satu ketika nanti kita ketemu di surga bersama-sama. Bukankah itu adalah kebahagiaan? Bukankah itu adalah keinginan setiap orang dan mimpi setiap orang untuk bisa bersama-sama di surga? Kita bangkit berdiri, kita masuk ke tim musik bersama ke depan. Kita akan angkat satu pujian. Bila engkau takut besertaku, bila engkau tak besertaku. Pernah menjadikannya. Haleluya. Ku
kehidupan kita pasti mengalami sesuatu yang tiba-tiba. Saya tidak tahu kapan tiba-tiba terjadi dalam kehidupan saudara. Saya tidak tahu respon saudara bagaimana. Apakah ketika ada sesuatu yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan? Bagaimana respon saudara? Ketika saudara masih marah, kecewa, sakit hati, bahkan kepahitan, mulai hari ini perbaiki hubungan saudara. SR, melayani dengan senang dan rela. Terima kasih. Terima ya. Orang putih sebelah sini ya. Orang putih sebelah sini. Lah, ini selesai itu ya. Kita lanjut makan-makan, guys. Pada kono, Pan? Sing akeh, Pan. Selesai ibadah, guys, kita makan-makan. Aduh, guys, mereka kelaparan, guys. Wis para kono, Mi. Para kono, Bu. Alon-alon. Emangan alon-alon. Di Pak Irek. Loh, di Bamu. Tulang itu ya. Loh, ojo tulangi. Dagingnya sing enak. Sampe dihapusi balik tulangnya, Pak. Daging tulang maksudnya. Ono enggak ada yang komen. Wis pedesana kabeh, Mas. Wis. Siap. Tak suntuk kabeh. Disuntik kabeh wis. Apa nih suntuk kabeh? Sambel deh. Suntukin entar. Ayo, Pak. Para kono, Pak. Ndi kan bakar iki? Mantap. Ayo, Pak, imbu, Pak. Guyu sik. Wis entek pisan rek. Loh, arek timbune. Bu, alon-alon, Bu. Sama ngemplong nih, Bang. Lah, iki lakone. Yo iki lakone. Yo iki. Lah iki ndelik kluwen iki ngene. Tusuk kamu kok akeh temen. Kakean. Karena iwake amis. Blenger ah. Iwake amis. Ayo Bu, alon-alon Bu. Mak kakak lek sundelik ngaten ya. Kok mes segotok iki? Maaf ya. Rek, mangan mbak apa, Rek? Ambek ngembek ndok. Loh, iwakmu kok akeh? Entek apa ora iku? Entek. Ayo aku. Wadahnya oleh perempuan. Oh iya. Loh, imbu meneh, Mah. Sego tiwul imbu, guys. Van, enggak imbu, Van?